Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, di masyarakat kita ada sebuah keyakinan yang disebut dengan tuyul. Sebetulnya tuyul itu ada atau tidak? Karena identik bahwa tuyul itu adalah jin yang suka mencuri harta, jin yang suka mencuri uang. Kalau kita perhatikan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita dapati bahwa disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitr. Ketika Abu Hurairah menjaganya di waktu malam, datanglah seseorang mengambil makanan zakat fitr. Kemudian ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini minta dikasihani karena ia miskin. Kemudian akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW menegur Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal barihah?" Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, dia minta dikasihani. Aku pun melepaskannya. Aku merasa iba kepadanya." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya ia akan kembali." Kemudian Abu Hurairah pun malam yang kedua menunggu. Dan ternyata kembali ia datang untuk mencuri. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kembali orang ini minta dikasihani. Maka kemudian Abu Hurairah pun kembali melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu, hai Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Aku melepaskannya, hai Rasulullah. Aku merasa kasihan kepada dia." Kata Rasulullah, "Ia akan kembali datang nanti." Di malam ketiga Abu Hurairah kembali berjaga. Ternyata orang itu datang. Ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Kali ini Abu Hurairah tidak ingin melepaskannya. Namun orang ini rupanya berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari?" Kata Abu Hurairah, "Apa itu?" Kata Abu Hurairah, kata orang ini, "Bacalah ayat kursi sebelum tidur. Niscaya kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Kemudian di pagi harinya Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan bahwa orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, dia menganggap atau mengklaim kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Apa kata Rasulullah? "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia jujur walaupun dia tukang dusta. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang 3 malam berturut-turut datang?" Kata Abu Hurairah, "Aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata Rasulullah, "Itu adalah setan." Ya, dia adalah setan. Ini menunjukkan berarti di sana ada jin yang suka mencuri. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dari hadis Uqbah bin Amir, di mana sahabat ini pernah sering kehilangan sesuatu, di mana Uqbah mempunyai dirijen-dirijen yang disimpan padanya gandum. Namun setiap harinya Uqbah merasa heran, dirijen itu hilang. Akhirnya Uqbah pun kemudian berjaga. Tiba-tiba masuklah seorang makhluk yang kata Uqbah, kakinya kaki kuda dan tangannya tangan anjing. Dia kemudian ditangkap oleh Uqbah. Ternyata ia adalah jin yang suka mencuri. Ini menunjukkan bahwa jin yang suka mencuri memang ada. Dan terjadi itu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kalau di Indonesia diistilahkan dengan tuyul. Berarti memang jin yang suka mencuri itu memang ada. Ada, tetap ditunjukkan oleh dalil. Namun bagaimana caranya supaya kita terlindung daripada tuyul? Tentu ikhwatal Islam azakumullah,
Ya, terkadang kita kehilangan di lemari rumah kita, padahal lemari itu sudah kita kunci. Tapi aneh masih saja kehilangan. Biasanya ada beberapa perkara yang menyebabkan kenapa jin itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Yang pertama, ketika kita masuk ke rumah, kita lupa berzikir kepada Allah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang masuk ke rumah, lalu ia lupa berzikir kepada Allah, maka jin atau setan akan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Rupanya ketika kita masuk ke dalam rumah, kita lupa untuk mengucapkan Assalamualaikum. Akhirnya apa? Yang terjadi, jin itu masuk ke dalam rumah kita dan berhasil mungkin mengambil harta-harta kita. Yang kedua, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada sebuah saat di mana para jin itu berkeliaran. Tidaklah mendapatkan pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka kecuali jin itu akan masuk. Saat itu adalah setelah maghrib sampai setelah isya. Sebab Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah riwayat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasulullah, idza dhahaba al-lail, idza aqbala al-lail, apabila malam telah datang, fakuffu sibyanakum, tahan anak-anak kalian di rumah, tutup jendela-jendela dan pintu-pintu. Fa innaha sa'atun takhtariqu fiha syayatin, karena itu adalah saat-saat syaitan itu bertebaran, kata Rasulullah. Tidaklah menemukan pintu yang terbuka kecuali akan masuk ke dalamnya. Oh, rupanya rumah kita sering terbuka di saat-saat itu, di waktu malam. Padahal Rasulullah mengabarkan di waktu malam hendaknya ditutup jendela, ditutup pintu, karena itu saat yang syaitan atau jin itu bertebaran, bergentayangan. Apabila ia menemukan sebuah rumah yang terbuka, ia akan masuk ke dalamnya. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar bernyawa. Kata Rasulullah, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Malaikat apa yang dimaksud? Kata para ulama, itu malaikat pembawa rahmat. Maka apabila malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah, maka jin-jinlah yang akan masuk ke dalamnya. Maka ini akan Islam azakumullah di antara sebab-sebab yang menyebabkan rumah kita dimasuki oleh jin. Lalu bagaimana caranya? Tentu caranya dengan kebalikannya. Ya, apabila kita masuk ke rumah, kita membaca Assalamualaikum, berzikir kepada Allah. Kemudian di saat-saat para syaitan itu bertebaran, kita tutup rapat-rapat pintu-pintu dengan menyebut nama Allah. Kemudian jangan lupa bacakan surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maka kita bacakan surat Al-Baqarah, insya Allah setan-setan itu akan lari dari rumah kita. Kemudian jangan digantung foto-foto keluarga ataupun gambar-gambar bernyawa, karena itu semua bisa mengusir malaikat rahmat. Ikhwatal Islam azakumullah. Lalu bagaimana dengan hukumnya jual beli tuyul? Kita terkadang sering kali mendengar itu. Jelas ini adalah perkara yang diharamkan, karena itu tujuan untuk kebatilan. Hal itu tidak diperkenankan, ya akhul Islam azakumullah. Maka dari itulah, ya akhi azakumullah, memang tuyul itu ada. Tapi ingat, jangan sampai kepercayaan kita kepada tuyul itu menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Jin bukan untuk kita jadikan teman. Akan tetapi Allah mengingatkan bahwa syaitan adalah musuh kita. Musuh kita, dan jangan kita jadikan teman. Makanya Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya di antara laki-laki manusia ada yang minta perlindungan kepada laki-laki jin, maka para jin itu semakin membuat susah manusia. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita pun juga berusaha untuk menjaga rumah kita supaya tidak dimasuki oleh syaitan. Aku qouli hadza wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.